Video ini membahas mengenai statistika, cara mengumpulkan data, cara menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram, serta cara menggambar diagram garis, batang, dan lingkaran dengan menggunakan komputer. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau narasumber. Cara mengumpulkan data melalui wawancara atau kuesioner, yaitu mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Kuesioner atau angket adalah cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Lalu observasi atau pengamatan adalah cara mengumpulkan data dengan mengamati objek atau kejadian. Berdasarkan cara memperoleh, data terbagi menjadi dua sebagai berikut. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, misalnya melalui survei, wawancara, diskusi kelompok, dan observasi. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh dari pihak lain, misalnya melalui riset daring, riset literatur, dan riset studi kasus. Data X bermakna sebagai data dari variabel X. Data X yang diperoleh dari suatu kejadian dapat berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif atau data kategori adalah data yang variabel X-nya secara umum bermakna sebagai data bukan angka atau data non-numerik. Misalnya, data mata pencaharian seperti petani, pedagang guru, data nomor urut siswa di suatu kelas tertentu, dan lain-lain. Jika data kualitatif dinyatakan dalam bentuk angka-angka, maka angka-angkanya hanya bermakna sebagai kode. Misalnya, kode nomor urut calon gubernur. Data kuantitatif adalah data berupa angka-angka yang angka-angkanya melambangkan atau bermakna sebagai besaran tertentu. Besaran tersebut dapat berupa besaran cacahan, misal buah, lusin, gross, atau besaran ukuran, misal kilogram, meter, inci, liter, derajat Celcius, menit, dan lain-lain. Tiap anggota data yang berupa sekumpulan fakta konkret hasil kegiatan penelitian disebut datum. Dengan kata lain, kumpulan semua datum hasil temuan dalam suatu kegiatan penelitian atau survei disebut data penelitian. Penyajian data dalam bentuk baris. F1 sama dengan 3. F2 sama dengan 5. F3 sama dengan 2. F4 sama dengan 7. F5 sama dengan 5. F6 sama dengan 5. F7 sama dengan 3. Sigma F sama dengan 30. Secara umum, banyak datum dari data X dilambangkan dengan lambang N. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan N adalah N sama dengan sigma F sama dengan 30. Penyajian data dalam bentuk tabel. Data ini dapat diubah ke dalam bentuk tabel. Data 1, misalnya hari Senin, frekuensi 3. Data 2, Selasa, frekuensi 5. Data 3, Rabu, frekuensinya 2. Data 4, Kamis, frekuensinya 7. Data 5, Jumat, frekuensinya 5. Data 6, Sabtu, frekuensinya 5. Dan data 7, Minggu, frekuensinya 3. Sehingga sigma F sama dengan 30. Selain bentuk tabel, data juga dapat disajikan dalam bentuk diagram. Berikut adalah diagram batang data X. Senin dengan frekuensi 3,
Selasa 5, Rabu 2, Kamis 7, Jumat 5, Sabtu 5, dan Minggu 3. Menyajikan data dalam bentuk tabel, misalnya yang pertama adalah tabel baris kolom. Berikut merupakan penjualan mobil perusahaan X periode tahun 2015 sampai 2019. Tahun 2015, 47.500 mobil terjual, 2016, 50.000 mobil terjual, 2017, 71.100 mobil terjual, 2018, 85.000 mobil terjual, dan 2019, 76.000 mobil terjual. Kedua, tabel kontingensi. Perhatikan pada contoh, tabel jumlah siswa menurut jenis kelamin, mulai dari kelas 7A sampai dengan kelas 9D, di mana masing-masing kelas terdiri dari pria dan wanita. Yang ketiga adalah tabel distribusi frekuensi, misalnya tabel nilai ulangan siswa kelas 7B. Sebanyak 5 siswa mendapatkan nilai sekitar 51 sampai 60, 8 siswa memperoleh nilai 61 sampai 70, 10 siswa mendapatkan nilai 71 sampai 80, 7 siswa mendapatkan nilai 81 sampai 90, dan 10 siswa mendapatkan nilai 91 sampai 100. Di sini disebutkan bahwa jumlah siswa seluruhnya di kelas 7B adalah 50 siswa. Mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang biasanya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Dalam diagram batang dibutuhkan sumbu datar yang menyatakan kategori atau waktu dan sumbu tegak yang menyatakan nilai data. Perhatikan pada tabel nilai ujian akhir sekolah pelajaran matematika kelas 7. Misalnya, ada berapa murid yang mendapatkan nilai 70? 1, 2, 3. Terdapat 3 siswa yang memperoleh nilai 70. Dalam diagram batang ini, kita dapat dengan mudah mengetahui banyak siswa untuk setiap nilai. Misalnya, yang memperoleh nilai 70 ada 3 siswa, yang mendapatkan nilai 75 ada 6 siswa, 87 siswa, 85 9 siswa, 98 siswa, 95 4 siswa, dan yang memperoleh nilai 100 sebanyak 3 siswa. Perhatikan pada tabel berikut ini yang menunjukkan hubungan antara banyak orang dan jenis pekerjaan di suatu wilayah. Dari data tersebut dapat kita tunjukkan ke dalam bentuk diagram batang. Misalnya, sebanyak 12 orang pegawai negeri sipil, 6 orang pegawai swasta, 8 orang sebagai TNI atau Polri, 6 orang BUMN, 10 orang petani, 2 orang nelayan, 2 orang pedagang, dan 4 orang di sektor lainnya. Mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan atau kontinu. Misalnya, jumlah penduduk tiap tahun, hasil pertanian tiap tahun, jumlah siswa tiap tahun, dan lainnya. Dalam diagram garis, sumbu datar menunjukkan waktu pengamatan. Sedangkan sumbu tegak menunjukkan nilai data pengamatan untuk suatu waktu tertentu. Sumbu tegak maupun sumbu datar dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama. Pada bagian sumbu datar dituliskan atribut atau waktu, dan pada sumbu tegak dituliskan nilai data. Perhatikan pada contoh berikut, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran.
Bagian-bagian dari daerah lingkaran menunjukkan bagian atau persen dari keseluruhan. Untuk membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu ditentukan besarnya persentase tiap objek terhadap keseluruhan data dan besarnya sudut pusat sektor lingkaran. Penyajian data dalam diagram lingkaran terbagi atas beberapa juring yang dinyatakan dalam bentuk persen atau dapat pula dinyatakan dalam bentuk besar sudut. Besarnya persentase atau besarnya sudut dapat menentukan besarnya nilai data atau frekuensi dari suatu data tertentu. Jika juring dinyatakan dalam persen, maka untuk satu lingkaran penuh adalah 100%. Dan jika setiap juring dinyatakan dalam derajat, maka besarnya sudut dalam satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Perhatikan pada tabel berikut, merupakan data tentang ukuran sepatu siswa. Ukuran sepatu dari ukuran 33 sampai dengan 39 orang, di mana terdapat total 24 siswa. Berikut ini adalah langkah-langkah menyajikan diagram lingkaran. Pertama, hitung terlebih dahulu total frekuensi. 2 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 24. Terdapat 2 siswa dengan ukuran sepatu sebesar 33. Sehingga untuk mencari persentasenya, frekuensi per total dikali 100%. Ukuran sepatu 33 sama dengan 2 per 24 dikali 100% sama dengan 8,33%. Terdapat 4 siswa memiliki ukuran sepatu 34, sehingga 4 per 24 dikali 100% sama dengan 16,67%. Terdapat 3 siswa dengan ukuran sepatu 35, berarti 3 per total. 3 per 24 dikali 100% sama dengan 12,5%. Lakukan dengan cara yang sama sampai dengan ukuran 39. Selanjutnya, menentukan ukuran sudut pusat daerah masing-masing frekuensi. Ingat bahwa satu lingkaran sudut pusatnya adalah 360 derajat. Sehingga di sini, untuk mencari sudut pusat, frekuensi per total dikali 360 derajat. Terdapat 2 siswa dengan ukuran sepatu 33, sehingga 2 per total 24 dikali 360 derajat, sama dengan 30 derajat. Untuk ukuran sepatu 34, 4 per 24 dikali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Lakukan hal yang sama sampai dengan ukuran sepatu 39. Setelah itu, buatlah diagram lingkaran. Bagi luas lingkaran berdasarkan sudut pusat yang bersesuaian dengan ukuran sepatu. Misalnya, ukuran sepatu 33, sudut pusatnya adalah 30 derajat. Ukuran sepatu 34, sudut pusatnya adalah 60 derajat. Contoh soal, dilakukan survei terhadap 1.000 pemirsa tentang acara yang paling disukai pada salah satu stasiun televisi. A. Acara apakah yang paling banyak diminati pemirsa? Berapa banyak pemirsa yang meminatinya? Perhatikan pada diagram lingkaran acara televisi, acara yang paling banyak diminati adalah sinetron, sebesar 25%. Berapa banyak pemirsa yang meminati sinetron? 25% dari total pemirsa. 25 per 100 dikali 1.000, sama dengan 250. B. Acara apakah yang paling sedikit diminati pemirsa? Berapa banyak pemirsa yang meminatinya? Kuis adalah acara yang paling sedikit diminati pemirsa, hanya 10% saja. Berarti 10% dikali 1.000 sama dengan 100 pemirsa. Dan yang terakhir, C, berapa persen pemirsa yang meminati acara olahraga? Berapa banyak pemirsa yang meminatinya? 100%,
dikurang 13% musik, dikurang kuis 10%, dikurang sinetron 25%, dikurang berita 15%, dikurang infotainment 20%. Hasilnya adalah 17%. Berapa banyak pemirsa yang meminatinya? 17/100 dikali 1000 sama dengan 170 pemirsa. Berikut adalah jenis film yang digemari siswa kelas 7A. Sajikan data tersebut ke dalam diagram lingkaran. Caranya menggunakan Microsoft Word, klik Insert, lalu klik Chart, klik Pie Chart. Di sebelah atas terdapat beberapa jenis diagram lingkaran. Ada 3D pie, pie of pie, bar of pie, dan juga ada donut. Misalnya kita pilih yang pertama, seperti ini. Lalu klik OK. Selanjutnya akan muncul tabel Excel. Kita ubah cells menjadi jumlah siswa. Kemudian masukkan kategorinya. Komedi, aksi, horor, drama, dan fiksi. Komedi 6 orang. Aksi 5, horor 4, drama 1, dan fiksi 4. Lalu, klik tombol X, kita tutup Excel. Ini adalah diagram lingkaran jenis film yang digemari siswa kelas 7A. Jika kita ingin mengubah data atau ingin memperbaiki data, caranya klik pada diagram lingkaran tersebut, klik kanan, lalu klik Edit Data. Akan muncul kembali tabel Excel, lalu kita dapat perbaiki data mana yang salah. Kemudian di sini terdapat pilihan Chart Elements. Chart Title kita centang, artinya kita tunjukkan judul diagram lingkaran tersebut. Atau tidak kita centang untuk kita matikan. Misalnya kita ingin mengubah judul diagram lingkaran. Kita klik di sini, lalu kita hapus, klik backspace, lalu tuliskan jenis film yang digemari siswa 7A. Kemudian, masih di chart elements, misalnya kita centang data labels. Ya, data labels di sini terdapat beberapa jenis, misalnya kita pilih outside and, pass fit, data callout, atau more option, dan lainnya. Lalu juga, masih di chart elements, ini ada legend. Misalnya legendnya kita centang, ini adalah legend, yaitu komedi, aksi, horor, drama, fiksi. Lalu kita juga dapat mengubah style dari diagram lingkaran, misalnya kita pilih yang ini, ataupun kita dapat memilih bentuk lainnya. Terdapat beberapa pilihan, misalnya saya pilih yang ini. Di sini dapat terlihat bahwa yang menyukai komedi ada 6 orang, persentasenya 30%. Yang menyukai aksi 5 orang, persentasenya 25%. Lalu bagaimana jika kita ingin menyalin gambar ini? Caranya misalnya, kita klik pada diagram tersebut, klik kanan, lalu klik copy, kita turunkan, lalu klik kanan lagi, klik paste. Seperti ini. Bagaimana cara menyajikan data ke dalam diagram batang? Masih menggunakan Microsoft Word, klik Insert, klik Chart, lalu klik Column. Di sini terdapat beberapa pilihan. Misalnya kita menggunakan Clustered Column. Bentuknya nanti seperti ini. Klik OK. Lalu akan muncul tabel Excel.
kita ubah data dari tabel Excel tersebut. Seri 1, 2, 3 kita ubah menjadi laki-laki, perempuan, dan jumlah. Selanjutnya pada kategori 1, 2, 3, dan 4 kita ubah menjadi tahun. Kemudian kita masukkan datanya. Pada tahun 2012 terdapat 1.200 laki-laki, 1.300 perempuan, dan totalnya 2.500. Pada tahun 2013, kemudian 2015. Selesai, kita klik tombol X, kita tutup Excel. Ini adalah tampilan diagram batang. Lalu bagaimana jika ingin mengubah data? Caranya klik kanan, klik edit data. Lalu perbaiki data mana yang salah. Ini adalah chart title. Kita dapat menuliskan judul diagram adalah data banyak siswa SMP tahun 2012-2015. Klik kanan, klik edit text. Lalu dengan menggunakan backspace pada keyboard, jumlah siswa SMP tahun 2012-2015. Lalu di sini kita juga dapat mengubah chart elements yang akan ditunjukkan, misalnya kita tutup legend-nya. Lalu legend-nya akan menghilang dari tampilan. Kita centang kembali. Kemudian di sini juga dapat kita ubah style-nya. Misalnya kita memilih bentuk ini ataupun yang ini. Kita dapat beberapa pilihan. Kemudian bagaimana cara memberi label pada horizontal dan vertikal? Caranya, klik insert, klik shape, lalu pilih rectangles. Kita gambar di sini. Untuk vertikal. Dan juga untuk horizontal. Pada bagian horizontal, kita masukkan tahun. Highlight teks tersebut, klik home. Ubah font color-nya menjadi warna hitam. Kemudian, klik pada gambar rectangle atau persegi panjang, klik format. Shape fill-nya, pilih no fill. Lalu shape outline, kita pilih no outline. Lakukan hal yang sama di sebelah kiri untuk vertikal. Kita ketikkan jumlah siswa. Lakukan hal yang sama, highlight teksnya, klik home, ubah warnanya menjadi warna hitam, lalu klik format, shape fill-nya kita pilih no fill, shape outline-nya kita pilih no outline. Selanjutnya kita rotate. Lalu kita perlebar. Lalu kita geser agar tampilannya lebih rapi. Bagaimana cara menyajikan data ke dalam diagram garis? Caranya klik insert, klik chart, klik line. Lalu akan muncul tabel Excel. Pada bagian series, semuanya kita kosongkan. Seri 1 kita ubah menjadi berat.
Bagian kategori kita ubah menjadi bulan, dari Januari sampai dengan Oktober. Bulan 1 sampai dengan bulan 10. Kita masukkan datanya, berat bayi pada bulan Januari adalah 3,0 kg atau 3 kg. Pada bulan Februari 3,2 kg, kita menuliskannya 3,2. Pada bulan Maret 3,6 kg, dituliskan 3,6. Lakukan seterusnya sampai dengan bulan Oktober. Selesai, klik X, kita tutup. Lalu ini adalah tampilan diagram garis. Kita ubah chart title-nya menggunakan tombol backspace. Judulnya adalah data berat bayi atau berat bayi dalam waktu 10 bulan. Series 2 dan series 3 kita hapus saja. Caranya, klik pada series 2, lalu dengan tombol backspace, pada keyboard kita hapus. Kemudian, di sebelah kiri atau vertikal, kita ubah menjadi berat, dan juga pada bagian bawah kita ubah menjadi bulan. Caranya, klik insert, klik shape, kita pilih gambar rectangles, pada bagian horizontal kita tuliskan bulan, highlight teks tersebut, klik home, pilih warna hitam, lalu klik format, shape fill-nya no fill, shape outline juga no fill. Klik kanan, lalu klik add text, lalu tuliskan berat dalam kilogram, highlight teks tersebut, klik home, pilih warna hitam, kemudian kita rotate, kita rotasikan, lalu perbesar. Selanjutnya, klik format, shape fill, no fill, shape outline, no outline. Lalu kita geser agar lebih rapi. Kemudian kita juga dapat mengubah style dari diagram ini. Caranya, klik chart style. Terdapat beberapa pilihan di sini. Misalnya kita menggunakan style yang ini. That's all from me. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.